Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sugiyarti dengan NPM 20.100.11.21.1002 dari kelas Manajemen 2A dengan dosen pembimbing Helmawati SEMSI, mata kuliah pengantar makroekonomi. Bab 1. Ruang lingkup analisis makroekonomi. Pendahuluan. Makroekonomi adalah teori dasar dalam ilmu ekonomi. Teori lainnya adalah mikroekonomi. Teori mikroekonomi menganalisis kegiatan suatu perekonomian dengan melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Manakala makroekonomi melihat kegiatan ekonomi dengan memperhatikan gambar kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi menganalisis bagaimana suatu masyarakat menyelesaikan 3 persoalan berikut. Pertama, apakah jenis barang yang perlu diproduksikan? Yaitu, di sini memikirkan barang yang perlu diproduksikan, jenis barang apa yang ingin diproduksikan, begitu. Yang kedua, bagaimanakah caranya barang tersebut diproduksikan? Di sini menganalisis cara-cara bagaimana mengolah barang atau jasa yang akan diproduksi tersebut. Yang ketiga, untuk siapakah barang tersebut diproduksikan? Ini sangatlah penting. Ini menjadi sasaran pasaran untuk siapa, tujuan, mengapa produk tersebut diproduksi. Misalnya, jika memproduksi dress, baju untuk remaja, tidak mungkin sasarannya untuk orang tua, sedangkan baju tersebut untuk anak remaja. Selanjutnya, analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi pada hakikatnya menerangkan 1. Bagaimanakah kegiatan ekonomi ditentukan dan apakah faktor-faktor penentunya? 2. Masalah-masalah apakah yang selalu dihadapi setiap perekonomian? 3. Apakah tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dan bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tersebut? Analisis yang dinyatakan dalam poin pertama, yaitu bagaimanakah tingkat kegiatan ekonomi ditentukan, merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis makroekonomi. Analisis penentu tingkat kegiatan ekonomi dan penentu tingkat pendapatan nasional dibedakan kepada 3 bentuk analisis. Yang pertama, analisis mengenai peranan pengeluaran agregat dalam penentuan kegiatan ekonomi. Kedua, analisis penentuan kegiatan ekonomi pada harga yang dapat berubah. Ketiga, analisis penentu kegiatan ekonomi pada suku bunga dan tingkat harga yang dapat berubah. Berikut adalah yang perlu diperhatikan dalam indikator makroekonomi. Pertama, pendapat nasional yang melingkupi PDB dan PNB. Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat pengangguran. Keempat, inflasi. Kelima, neraca pembayaran. Jika kalian berpikir bahwa kegiatan ekonomi selalu efisien, bahwa itu salah. Kegiatan ekonomi tidak selalu mencapai efisien yang diharapkan. Dalam teori, untuk memberikan gambaran tentang efisiensi kegiatan ekonomi, perlu diperhatikan perbedaan di antara KNK potensial dan KNK sebenarnya dan mengenai konjungtur. Kegiatan ekonomi yang tidak selalu efisien menimbulkan berbagai masalah ekonomi, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Masalah-masalah tersebut bisa menjadi: pertama, pengangguran; kedua, pertumbuhan yang lambat; ketiga, inflasi; keempat, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan.
Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah pengangguran tenaga kerja. Selanjutnya, pertumbuhan yang lambat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk mengatasi masalah dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu juga tenaga bertambah akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Selanjutnya, masalah inflasi. Masalah inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau presentasi penambahan kenaikan harga berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus% dalam setahun. Yang terakhir, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Kegiatan perekonomian terbuka berarti sesuatu perekonomian untuk mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Ketidakseimbangan di antara ekspor dan impor dan aliran keluar masuk modal dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Adapun tujuan kebijakan makroekonomi sebagai berikut. Pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kedua, mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Keempat, menghindari masalah inflasi yang tinggi. Dan kelima, mewujudkan neraca pembayaran yang kukuh. Kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang telah diterangkan dibedakan kepada 3 bentuk tindakan. Pertama, kebijakan fiskal, yang akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Yang kedua, dalam kebijakan moneter, yang dilakukan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran yang dilakukan dengan menurunkan pajak, memberikan insentif fiskal, memberi subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, mengembangkan infrastruktur, dan membuat peraturan yang kondusif kepada suasana usaha yang baik juga perlu dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendengarkan presentasi saya. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya pada pelajaran bab 1 makroekonomi pada pertemuan pertama hari ini. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.